Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, bertemu lagi dengan saya pada channel yang mantap dan cerdas ini. Pada video ini saya akan membahas KSM part yang terakhir, yaitu part 6, nomor 21 sampai nomor 25 ya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat soalnya. Cekidot. Oke, bagi sahabat matematika atau teman-teman matematika yang baru pertama kali menonton video ini, maka silakan klik tombol subscribe di bawah agar channel ini terus berkembang ya. Agar channel ini terus memberikan soal-soal dan membahas soal-soal yang sangat disukai oleh teman-teman semua, sahabat matematika, dan membahas soal-soal yang spektakuler lainnya. Oke, ini sudah ada nomor 21. Yuk, kita baca dulu soalnya ya. Nomor 21. Dalam sebuah rombongan jamaah haji, terdapat 7 jamaah yang akan dipilih untuk menjadi ketua regu 1 sampai dengan 4. Jika seorang jamaah yang terpilih harus menjadi ketua regu 1, maka banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih ketua regu adalah, ini soal mengenai tentang permutasi ya. Ini bisa kita ketahui bahwa soal ini tentang permutasi karena di sini adalah mau memilih seseorang dari orang yang sudah disediakan, kemudian di sini ada regunya, yaitu urutan dari regu 1 sampai regu 4. Nah, maka kita tulis dulu yang diketahuinya, poin-poin pentingnya apa saja. Pertama di sini kita dapat yang diketahui adalah terdapat 7 jamaah ya. Jadi di sini disediakan 7 jamaah, kemudian akan diambil 4 jamaah menjadi ketua regu 1 sampai 4. Nah, jadi dari 7 jamaah ini mau diambil 4. Di mana nanti 4-nya itu akan diposisikan sebagai ketua regu 1, regu 2, regu 3, dan regu 4. Nah, berurutan ya. Karena dia berurutan, maka sudah pasti ini permutasi ya. Kemudian ditanya adalah, maka banyaknya cara untuk memilih ketua regu. Nah, jadi di sini kalau kita analogikan, dia mau mengambil 4, dia mau mengambil 4 dari 7 yang disediakan, di mana nanti 4 terpilih harus ditempatkan sesuai nomornya. Maka sudah jelas ini memakai permutasi. Yuk, permutasi ya. Oke, rumus permutasi yaitu Pn, K sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Di mana N ini adalah objek yang disediakan dan K-nya adalah objek yang akan dipilih. Maka di sini objek yang disediakan adalah 7 ya. Dan objek yang mau dipilih adalah 4. Maka N-nya 7, K-nya 4. Langsung aja kita ganti N-nya 7, K-nya 4. Maka di sini kita dapat nanti P7,4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial. Nah, dalam kurung dulu yang dikerjakan ya, 7 dikurang 4. Kita ketahui 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadinya 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, sampai tahap seperti ini, maka tinggal kita hitung aja 7 faktorial berapa, 3 faktorial berapa. Tapi yang kita ketahui adalah 7 faktorial itu kan 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 ya. Ini kita cukup menjabarkan sampai seperti penyebutnya saja yang bawahnya ini, agar nanti bisa kita bagi antara atas dengan bawahnya. Yuk langsung aja kita jabarin ya. 7 faktorial, 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3. Ini cukup sampai 3 aja, karena bawahnya juga 3. Nanti ini bisa kita bagi ya. Nah, yang bawahnya nggak usah kita jabarin karena bisa kita bagi sama yang atas. Jadinya 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, sisanya 7 kali 6 kali 5 kali 4. Oke, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kita dapat bahwa 840. Inilah jawabannya. Dan kita lihat sekarang di pilihannya. Jawabannya tidak ada. Maka ini murni kesalahan dari panitianya. Terus bagaimana jika kamu lagi menghadapi lomba, kemudian kamu mendapatkan jawaban dan tidak ada jawaban kamu pada pilihan ABCD, maka lewatkan saja soalnya ya. Jadi di sini jawabannya adalah 840. Maka kalau dalam pembahasan ini saya buat di sini pilihan F ya. Pilihan F 840, kita silang aja yang F. Oke, seperti itu ya.
Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 22. Baca dulu soalnya ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0 meter per second dalam waktu T second dan jarak H meter. Hubungan H, T, dan V0 dirumuskan sebagai H sama dengan V0 dikali T dikurang 4T kuadrat. Jika V0 sama dengan 40 meter per second dan ketinggian peluru tidak kurang dari 100 meter, nah, tidak kurang berarti lebih dari atau sama dengan 100 meter. Waktu T yang dimaksud adalah, kita tulis dulu yang diketahui di sini. Di mana yang diketahui di sini adalah pertama itu V0-nya ya. V0-nya itu kecepatan awalnya itu 40 meter per second. Kemudian ketinggiannya nih, tidak kurang dari. Kalau tidak kurang dari, maka lebih dari atau sama dengan 100. Maka kita tulis H-nya lebih dari atau sama dengan 100 meter. Kemudian ditanya adalah T-nya. T yang dimaksud adalah, di sini diketahui rumusnya udah dapat ya. Di sini di soalnya udah diberikan rumusnya H sama dengan V0 kali T dikurang 4T kuadrat. Maka ini bisa langsung kita substitusikan saja harga-harga yang didapat, nilai-nilai yang didapat ke rumusnya gitu. Jadi patokan kita adalah rumusnya ini. Yuk kita tulis dulu rumusnya ya. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya adalah H sama dengan V0 dikali T sama dengan V0 dikali T dikurang 4T kuadrat. Masukkan harga-harganya, di mana H-nya itu 100 dan V0-nya 40. Nah, di sini kan H-nya itu lebih dari atau sama dengan 100 ya. Tapi karena di sini H-nya itu lebih dari atau sama dengan, maka kita ambil yang sama dengannya aja. Jadi di sini kita ambil H-nya sama dengan 100 gitu ya. Karena dia bisa lebih dari atau bisa sama dengan. Jadi di sini biar simpel kita ambil H-nya itu sama dengan 100 aja. Maka di sini H-nya 100, V0-nya kita ganti jadi 40. Maka kita dapat tulis 100 sama dengan 40 dikali T dikurang 4T kuadrat. Nah, kalau udah, ini akan menjadi persamaan kuadrat karena di sini ada pangkat 2. Di mana kepersamaan aljabar kalau ada pangkat 2 dan variabelnya cuma 1, yaitu di sini variabelnya hanya T saja, maka dia akan menjadi persamaan kuadrat. Nah, di sini kan T pangkat 2-nya negatif ya. Nah, biar dia positif, maka si min 4T kuadratnya ini harus pindahin ke kiri. Begitu juga 40T-nya. Jadi seluruh yang ada di sebelah kanan ini kita pindahin ke kiri biar nanti persamaan kuadratnya jadi sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian maka ini kita pindahin nanti sama dengannya jadi 0. Kita pindahin ke kiri semua. Maka yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Yang 100-nya tetap positif. Jadinya 4T kuadrat min 40T tambah 100 sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat ini masih bisa kita sederhanakan. Kita lihat lagi dari angka-angkanya. Ada 4, 40, dan 100. Ini sama-sama kita bisa bagi 4 ya. Jadi ruas kiri ruas kanan kita bagi 4. Maka kita dapat 4 bagi 4, 1. 40 bagi 4, 10. 100 bagi 4 itu 25. Maka kita dapat persamaannya sebagai berikut ya. Nah, kita dapat T kuadrat min 10T plus 25 sama dengan 0. Kalau udah, ini tinggal kita faktorkan aja. Ya. Kita faktorkan saja, maka kita dapat T min 5 dikali T min 5 sama dengan 0. Itu. Jadi faktornya adalah T min 5 dikali T min 5. Karena jika T min 5 dikali T min 5, kalau kamu kalikan, pasti hasilnya dia nih. T kuadrat min 10T plus 25. Karena faktornya sama T min 5, T min 5, maka kita ambil satu aja. Jadinya T min 5 sama dengan 0. Nah, dapatlah nanti jadinya T-nya sama dengan 5 ya. 5-nya pindah ke sini jadi plus 0 tambah 5. 5 jadinya T sama dengan 5. Maka jawabannya adalah T sama dengan 5. Yang mana tuh? Yang C. Maka kita silang ya. C, T sama dengan 5. Gitu dia. Simpel ya. Cekidot ke nomor berikutnya. Nomor 23. Kita baca dulu soalnya. Terdapat 3 kelompok huruf hijaiyah, yaitu kelompok huruf izhar halqi, idgham bigunah, dan idgham bilaguna. Semua huruf-huruf tersebut akan disusun dalam susunan memanjang. Banyaknya susunan yang terjadi jika posisi hurufnya berkelompok sesuai dengan kelompok di atas. Di sini yang kita ketahui bahwa ada huruf izhar halqi, idgham biguna, idgham bilaguna. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Pertama, ada huruf izhar halqi. Maka kita ketahui huruf izhar halqi adalah sebagai berikut. Ini dia ya, huruf izhar halqi, totalnya ada 6.
kemudian huruf idgham biguna ada 4, kemudian huruf idgham bilaguna ada 2. Nah, berarti ada 6, 4, 2. Nah, kemudian yang ditanya adalah banyaknya susunan yang terjadi jika posisi hurufnya sesuai kelompok di atas. Maka nanti ini kita acak, ini kita acak, ini kita acak juga ya. Oke, next. Nah, yang ditanya adalah banyaknya susunan sesuai dengan kelompok di atas. Di mana kita urutkan kelompok pertama adalah izhar alqi, kelompok kedua adalah idgham biguna, kelompok ketiga adalah idgham bilaguna. Nah, karena ada 3 kelompok, maka kita buat dulu untuk tempat kelompok pertama, kemudian tempat kelompok kedua, kemudian tempat kelompok ketiga ya. Kita buat dulu tempatnya, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, kita taruh kelompok pertama izhar alqi, kelompok kedua idgham biguna, kelompok ketiga idgham bilaguna. Nah, ini maksud soalnya apa sih? Maksud yang ditanyanya apa sih? Banyaknya susunan yang terjadi jika posisi hurufnya sesuai kelompok di atas. Jadi gini, misalkan yang kelompok pertama ini si izhar alqi ini kita acak ya. Kita acak. Misalkan H yang sebelah kiri ini kan posisi pertama ya. Ini posisi pertama, kemudian posisi keduanya kan bisa ya kita ganti H-nya di sebelah kanan, goinnya di sebelah kiri. Atau H-nya pindah lagi ke sebelah sini, A-nya di sebelah kiri. Nah, maksudnya dia seperti itu. Kalau dipindah-pindah susunannya itu ada berapa kemungkinan yang terjadi. Nah, gimana sih caranya mencari banyaknya kemungkinan susunan yang terjadi? Kalau banyaknya dia ada 6. Nah, gampang. Pakai cara apa? Pakai faktorial ya. Nah, gimana caranya? Kita hitung aja ini hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk untuk izhar alqi dia mencari banyak caranya ada 6 faktorial. Sama seperti ini ada 4, maka dia ada 4 faktorial. Nanti di sini ada 2, maka dia ada faktorial. Maka dapat kita tulis untuk kelompok yang pertama, dia banyaknya susunan yang mungkin terjadi adalah 6 faktorial. Kemudian dikali dengan kelompok kedua ada 4 faktorial. Dikali dengan kelompok ketiga ada 2, maka dia 2 faktorial gitu ya. Nah, kemudian nanti kan setelah ini disusun banyaknya yang terjadi, di sini disusun secara acak banyaknya yang terjadi, di sini disusun secara acak banyaknya yang terjadi. Nah, itu baru baru posisi awal ya. Sebelah kiri izhar alqi, idgham bilaguna, idgham biguna, idgham bilaguna. Bisa nggak kalau misalnya saya pindahin idgham bilaguna di depan, izhar alqinya paling belakang? Bisa kan? Nah, itu juga beda lagi kemungkinannya. Atau idgham bigunahnya paling kiri, izhar alqinya kedua, nah itu beda lagi kan. Nah, maka masih ada kemungkinan yang terjadi. Gimana cara menghitungnya? Ini ada berapa kelompok kita hitung? Ada 1, 2, 3. Maka ini menjadi 3 kemungkinan. Maka 3 kemungkinan jadinya 3 faktorial. Maka ini juga dikali dengan 3 faktorial. Nah, maka gimana banyaknya kemungkinan terjadi? Banyaknya kemungkinan yang terjadi yaitu 6 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. 6 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Oke. Kalau udah, kita hitung aja faktorialnya ya. Dimana 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, ini kita jabarin. Jadinya seperti ini ya. Kita tanda kurungin ya. Biar kita menghitung yang kelompok dia terlebih dahulu. 6 faktorial penjabarannya seperti ini. 4 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, ini kalau kamu hitung semua. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kamu dapat 720. Kemudian dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kamu dapat 24. 2 kali 1 dikali 2. Kemudian 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dapat 6. Nah, semuanya kamu hitung, 720 kali 24 kali 2 kali 6, maka didapat 207.360. Ya, ini dia jawabannya. 207.360. Oke, langsung aja kita cek ke pilihan gandanya. Nah, yang mana jawabannya tadi? 207.360 ya, yang D. Oke, seperti itu. Simple ya, gampang. Oke, kita next ke soal berikutnya ya. Oke, nomor 24. Kita baca lagi soalnya. Suatu persegi ABCD memiliki panjang sisi 2 satuan. Persegi kedua digambar dengan menghubungkan keempat titik tengah persegi ABCD. Dengan cara yang sama digambar persegi ketiga, 4, dan seterusnya. Wah, seterusnya.
Berarti dia tak hingga nih. Dapat 1 poin. Dia tak hingga. Luas semua persegi yang terbentuk adalah satuan luas. Oke. Langkah pertama, kalau ada soal geometri seperti ini, kamu gambar dulu ya. Wajib digambar. Maka kamu gambar persegi ABCD-nya terlebih dahulu. Kamu gambar. Nah, kalau udah kamu gambar, kamu kasih nama setiap sudut-sudutnya. A, B, C, D. Kemudian kamu lihat nih. Kata dia kan, persegi kedua digambar dengan menghubungkan keempat titik tengah persegi ABCD. Oke, tengah-tengah AB berapa? Sini ya. Tengah-tengah AB di mana? Di sini ya. Oke, ini kita kasih nama huruf E, lanjutan dari D. Udah tengah-tengah BC sini ya. F, tengah-tengah CD sini. G, tengah-tengah AD sini. H. Kemudian setiap titik-titiknya kita hubungkan. Anggaplah titiknya di sini, dan sini ya. Kita hubungkan. Nah, dapatlah persegi yang baru. Kalau udah, kita hubungkan lagi, kita buat lagi persegi ketiga. Tengah-tengah EF di mana? Sini ya. Kita kasih nama HE dulu. HE tengah-tengahnya sini ya. I, kemudian EF sini. J, FG sini. K, GH sini. L. Nah, kita hubungkan setiap titik-titiknya. IJ, K, L ya. I di sini, J sini, K sini, L sini. Kita hubungkan, dapatlah persegi yang baru ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya, tengah-tengah IJ sini ya. M, tengah-tengah JK di sini. N, tengah-tengah KL di sini. O, tengah-tengah LI di sini. P ya. Dapatlah persegi yang baru. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke. Kemudian kalau udah kita susun nama-namanya dulu. Persegi pertama yaitu ada persegi ABCD. Di mana kita mau mencari luasnya. Persegi ABCD. Kemudian persegi kedua. Persegi EFGH. persegi kedua, persegi IJKL, persegi keempat, persegi MNOP, dan seterusnya tak terhingga. Oke. Nah, kemudian kita cari luas persegi ABCD. Luas persegi ABCD, kita ketahui bahwa katanya ABCD sisinya adalah 2 satuan sini ya. BC 2 satuan, AB 2 satuan. Maka luas persegi ABCD berarti kan 2 ya. Ini 2 satuan, 2 kali 2 dong. Dapatlah 4 satuan gitu ya. Nah, kemudian kita cari luas persegi EFGH. Nih, EFGH. Nah, sekarang kita cari panjang HE berapa? Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Bisa kita cari? Bisa. Berapa panjang HE? Karena panjang HE belum ketahuan, maka kita cari dulu panjang HE. Gimana caranya? Oke, perhatikan segitiga HEA. Membentuk sebuah segitiga siku. Maka ini bisa kita cari dengan menggunakan cara Pitagoras. Oke. Dari panjang A ke E berapa sih? Kalau panjang dari A ke B2, maka A ke S setengahnya dong. Maka AE panjangnya 1. Berarti panjang HA juga 1. Maka mencari HE pakai Pitagoras, yaitu HE sama dengan akar AE kuadrat tambah HA kuadrat. Di mana HE sama dengan AE-nya 1, HA-nya 1. Makanya 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dapatlah 2. Maka jadinya akar 2. Oke. Maka panjang HE adalah akar 2. Karena HE akar 2, maka EF akar 2. FG akar 2, GH akar 2 juga. Nah, maka luas persegi EFGH adalah akar 2 dikali akar 2. HE kali EF akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Di mana akar 4 adalah 2. Atau kita bisa langsung aja akar 2 kali akar 2, akarnya lepas. Jadinya 2 gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita udah dapat tadi luas EFGH, kita mau mencari IJKL. IJKL mana? IJKL. Oke, panjang IJ berapa? Kita nggak tahu panjang IJ berapa. Oke, kita cari tahu. Gimana cari taunya? Kita cari tahu panjang IE. Nah, berapa panjang IE? Karena kita tahu panjang HE tadi adalah akar 2, maka nih panjang HE akar 2 ya. Akar 2, maka panjang IE berapa? Berarti setengah akar 2, betul nggak? IE itu setengah akar 2. Maka panjang EJ setengah akar 2 gitu. Karena kita mau mencari panjang IJ. Kita akan fokus pada segitiga IEJ. Kita akan fokus pada segitiga IEJ. Di mana segitiga IEJ adalah segitiga siku-siku. Nanti dapat IJ-nya ketahuan gitu ya. Maka IE-nya setengah akar 2, EJ-nya setengah akar 2. Nah, maka panjang IJ berapa? Pakai Pitagoras. IJ sama dengan akar IE kuadrat tambah JE kuadrat. Di mana IE-nya setengah akar 2, JE-nya setengah akar 2.
Oke, setengah akar 2 dikuadratkan, maka dapatlah 2/4 ya, karena setengah dikuadratin 1/4, akar 2 dikuadratin 2, jadinya 2/4. Oke, 2/4 tambah 2/4. Jadinya 1 ya, 2/4 tambah 2/4 kan 4/4. 4 bagi 4, 1, akar 1, 1. Maka IJ panjangnya 1. Karena IJ 1, maka JK 1. Maka luas IJKL 1 kali 1, yaitu 1 satuan ya. Oke, nah ini kita dapat 421. Kalau kita lihat 421 ini membentuk suatu deret. Deret apa? Yuk kita cross check. Oke, luas semua persegi. Pertama adalah 4, 2, dan 1, dan seterusnya. Kita lihat 4 ke 2. Ini sepertinya, tadi kan kita dapat kuncinya ya, deret tahingga. Deret tahingga apa? Coba kita lihat bedanya. 4 ke 2 bedanya minus 2. 2 ke 1 bedanya minus 1. Bedanya tidak tepat. Tidak tetap ya. Coba kita cek rasionya sekarang ya. Kita cek rasionya. Rumus rasio adalah, nah, ini sepertinya kita ketahui bahwa ini deret geometri tahingga ya. Nih, coba. Rasionya itu bisa kita cari jadi U2 bagi U1. 2/4. 2/4 itu setengah. Dapat rasionya setengah. Kemudian 1 bagi 2 setengah juga ya. Maka ini kita ketahui bahwa ini deret geometri tahingga. Kita lebih pastinya lagi, kita cek dengan cara rasio. U2 dibagi U1. Ini rumus rasio ya. U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 ya. Kita cek U2 bagi U1, 2 dibagi 4, 2/4. Atau sederhanain jadinya setengah. Atau U3 bagi U2, U3-nya 1, U2-nya 2. Maka rasionya setengah. Sama rasionya ya. Rasionya sama, maka dia deret geometri. Karena rasio yang diketahui rasio, dia adalah deret geometri. Kemudian, karena rasionya adalah setengah, rasionya sama, dia adalah deret geometri tahingga. Karena dia deret geometri tahingga, maka menggunakan rumus deret geometri tahingga. Apa itu rumusnya? Yaitu seperti berikut. Deret geometri tahingga rumusnya adalah A dibagi 1 dikurang R. Nah, di mana A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio. Kita ketahui suku pertamanya adalah 4, rasionya adalah setengah. Maka tinggal masukkan deh. Tinggal dimasukin harga-harganya. Maka sama dengan S tahingga sama dengan 4 dibagi 1 dikurang setengah ya. Nah, 1 kurang setengah, setengah. Maka 4 bagi setengah sama dengan 8. Maka jawabannya 8 ya. Oke, yang mana jawabannya? Nih, jawabannya 8. Yang B. Oke, simpel ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 25. Oke, nomor 25. Baca dulu soalnya. Diberikan dua persamaan linear, 2x tambah 3y sama dengan A, dan 4x tambah y sama dengan B. Dengan A dan B adalah bilangan asli. Contoh situasi yang menggambarkan persamaan tersebut adalah, oke, ini kita baca dulu soalnya. Kita baca dulu pilihan-pilihannya. Yang mungkin yang mana ya? Yang A. Seorang muslim yang mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A tambah B. Berapakah pahala setiap mengerjakan puasa dan zakat? Yang B. Dua orang muslim jika mengerjakan puasa dan zakat. Yang C. Dua orang muslim mengerjakan puasa dan zakat. Yang D. Muslim mengerjakan puasa dan zakat. Oke. Maka kita tahu karena di pilihannya pembahasannya adalah puasa zakat, puasa zakat, puasa zakat, maka X-nya itu kita anggap sebagai puasa dan Y-nya kita anggap sebagai zakat, gitu ya. Jadi X-nya puasa, Y-nya zakat. Nah, sekarang kita kita lihat. Ini di sini persamaannya 2X plus 3Y. Maka 2 dikali puasa ditambah 3 dikali zakat hasilnya A. Dan ini 4X plus Y. Maka 4 dikali puasa ditambah zakat hasilnya B. Nah, kira-kira yang mana tuh? Di mana pilihannya? Coba yang C. Dua orang muslim mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan sejumlah A. Sedangkan untuk mendapatkan sejumlah A, dia harus 2 kali puasa tambah 3 kali zakat. Ya kan? Coba yang D. Seorang muslim jika mengerjakan puasa 4 kali, nah yang ini ya, puasa 4 kali dan zakat sekali, maka akan menghasilkan pahala sejumlah B. Sesuai ini. Dan jika mengerjakan puasa 2 kali, 2X, tambah zakat 3 kali, maka akan mendapatkan pahala sejumlah A. Nah, sesuai ini. Berapakah pahala setiap mengerjakan puasa dan zakat? Nah, sesuai. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sesuai dengan pernyataan yang diminta. 2 kali puasa tambah 3 kali zakat dapatnya A. 4 kali puasa tambah sekali zakat dapatnya B. Maka jawabannya yang D. Oke. Teman-teman sahabat matematika, ini dia soal KSM tahun 2019 sudah kita selesaikan sampai part terakhir ini.
Habis ini ada soal latihan, jangan lupa kamu kerjakan dan tulis jawaban kamu di kolom komentar. Inilah soal pembahasannya KSM tahun 2019. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.